Selamat malam, Shalom teman-teman wanita yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Kita bersyukur di bulan terakhir di tahun 2021 ini, kita kembali dipersatukan di dalam persekutuan wanita secara online. Walaupun sudah berbulan-bulan, sampai akhirnya bulan ini kita terpisah oleh jarak dan tempat. Tetapi biarlah melalui persekutuan komisi wanita ini kita tetap dipersatukan oleh Tuhan. Dan di bulan di mana kita boleh kembali merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita Natal beserta dengan kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita sembah dan puji Dia dengan pujian Hai Mari Berhimpun KPPK 108. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu, firman-Mu menjelma menjadi manusia. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas persekutuan kami sepanjang tahun 2021 ini, bulan demi bulan. Dan kiranya Tuhan boleh terus memimpin persekutuan wanita ke depannya dan boleh terus menjadi sarana di mana kami para wanita boleh saling sharing dan di dalam menghadapi pergumulan di kehidupan kami sehari-hari. Dan khususnya di dalam momen Natal ini, dan kami juga boleh lebih mengerti apa sebenarnya arti Natal di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala puji hormat. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Engkau alirkan ke dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan nas Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 68 sampai dengan 79. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya.
Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Pembacaan nas Alkitab kita sampai di sini. Firman Tuhan hari ini kita akan disampaikan oleh penginjil Evelyn dengan tema Arti Natal di Hatiku. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bukan karena dunia layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari kita angkat satu pujian, Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Biarlah ini boleh menjadi doa kita. Kita minta Tuhan agar kita boleh seperti palungan yang siap menyambut kelahiran Yesus, melayakkan kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Bab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
berlalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kepada penginjil Evelyn kita persilakan. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami sudah siapkan hati kami, biarlah Engkau mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Secara khusus malam hari ini kami akan merenungkan arti Natal bagi setiap diri kami pribadi. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Sekali lagi Tuhan yang menuntun kami untuk mengerti firman-Mu dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudari sekalian pernah mendengar atau membaca satu kisah terkenal yang terjadi pada tahun 1914 dalam masa Perang Dunia yang pertama. Saudara, di dalam Perang Dunia yang pertama ada dua blok ya, blok sekutu maupun blok sentral. Kedua blok ini berusaha untuk saling menaklukkan satu dengan yang lain. Saudara, di dalam masa-masa tahun Perang Dunia Pertama itu banyak sekali warga sipil yang tidak bersalah yang menjadi korban di dalam peperangan itu. Mereka menjadi korban tembakan, reruntuhan bangunan maupun ditawan oleh musuh. Selama itu terjadi beberapa tahun dan itu menewaskan ratusan ribu warga sipil yang tidak bersalah. Nah, ketika salah satu kubu itu belum kalah atau tidak menyerah, maka mereka akan saling menyerang satu dengan yang lain. Tetapi peperangan bisa terhenti ketika ada momen perayaan tertentu, baik itu disepakati atau tidak disepakati. Nah, saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 25 Desember 1914, di dalam tahun pertama Perang Dunia I itu, tentara Sekutu bersama dengan tentara dari blok sentral, mereka melakukan gencatan senjata. Saudara, gencatan senjata ini terjadi tepat tengah malam pada perayaan Natal. Pada waktu itu mayoritas pasukan Jerman menghentikan tembakan mereka ke arah musuh. Pada waktu fajar mulai menyingsing, banyak tentara Jerman yang keluar dari parit di mana mereka bersembunyi dan menuju kepada tentara-tentara sekutu yang ada. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu pasukan Jerman berteriak kepada pasukan lawan, "Selamat Hari Natal," dengan menggunakan bahasa lawannya. Ketika pasukan Jerman ini meneriakkan selamat Natal, awal mula itu muncul kekhawatiran, saudara. Karena pasukan Jerman ini mendatangi garis perbatasan di mana di sebelah garis perbatasan itu ada pasukan sekutu. Nah, ketika mendengar teriakan dari pasukan Jerman ini, pasukan sekutu mulai mempersiapkan persenjataan mereka. Takut-takut mereka diserang, saudara. Tetapi ketika melihat pasukan Jerman tidak membawa senjata apapun, maka kedua belah pihak mulai berani mendekat. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Akhirnya momen ini disambut tentara sekutu dengan baik dan saling menukar senyuman. Saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah para prajurit dari kedua belah pihak lawan saling bertukar makanan, saling bertukar hadiah. Mereka saling menyanyikan lagu-lagu Natal secara bersama-sama. Saudara, itu ada satu momen di mana mereka berkumpul makan bersama. Kelihatannya momen Natal pada waktu itu yang penuh dengan kedamaian itu membuat kedua belah pihak berhenti sejenak dari perang mereka. Saudara, suara percakapan mereka
tertawa mereka, suara puji-pujian mereka itu menggantikan suara tembakan dan hujan batu yang selama ini terjadi. Dan hari itu diakhiri dengan jabat tangan, dengan senyuman, bahkan doa bagi yang lain. Satu sama lain mereka saling mendoakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, episode luar biasa di dalam sejarah militer ini adalah kisah kebaikan dan kedamaian yang luar biasa di dalam situasi yang mengerikan. Tetapi pertanyaannya, apakah cerita ini cukup memberitahukan kepada kita tentang arti Natal yang sesungguhnya? Apakah harapan di tengah kegelapan dan kemenangan manusia itu merupakan seluruh makna dari Natal itu sendiri? Apa sesungguhnya makna arti Natal bagi saudara dan saya? Jika saudari sekalian bertanya kepada orang banyak tentang makna Natal, banyak sekali orang akan menyimpulkan dengan cara yang mirip seperti dengan cerita di atas. Natal adalah tentang bersikap baik, bagaimana menyatakan kepedulian. Natal adalah tentang berbuat baik, mengesampingkan perbedaan-perbedaan untuk sementara waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjelaskan arti Natal dalam beberapa kata atau dalam satu kalimat? Alkitab menjelaskan kepada kita dengan sangat baik di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang telah Allah berikan. Tidak ada yang bisa memberikan hadiah yang lebih besar daripada yang telah Allah berikan. Saya ingin kita merenungkan makna Natal malam hari ini. Apa artinya bagi kita masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini? Saudara, Natal berarti banyak hal bagi banyak orang secara berbeda. Bagi sebagian orang, Natal itu berarti waktu bagi mereka untuk makan-makan, waktu bagi mereka untuk bersenang-senang, waktu bagi mereka untuk liburan. Atau orang berpikir Natal itu tentang dekorasi, tentang perayaan-perayaan. Tetapi Alkitab menggambarkan makna Natal dengan cara yang sangat berbeda sekali. Natal menceritakan tentang kisah kasih Allah dan hadirnya Yesus ke dalam dunia. Saudara, ketika Yesus lahir, peristiwa itu diumumkan sebagai waktu damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Alkitab memberitahukan kita bahwa jauh sebelum Yesus lahir, Adam dan Hawa, manusia pertama itu, memutuskan untuk tidak menaati Allah yang telah menciptakan mereka. Keinginan kuat mereka untuk hidup sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, telah memutuskan relasi mereka dengan Allah. Yang kita dengar, yang kita tahu dalam bahasa Alkitab itu adalah bahwa mereka mengalami kematian. Ini bukan bicara kematian secara fisik, secara langsung, tetapi merupakan kepastian kematian yang tidak terhindarkan, yang disebabkan oleh waktu, kerusakan, dan akibat dari perbuatan salah kita manusia, atau yang kita kenal sebagai dosa kita. Saudara, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sesungguhnya manusia bisa menikmati persahabatan, menikmati satu relasi yang indah bersama dengan Allah selamanya. Tetapi Adam dan Hawa melalui pemberontakan karena kesombongan diri, karena keegoisan diri mereka, tiba-tiba menjadi makhluk yang sekarat. Umat manusia sekarang hidup menderita akibat berada di luar hubungan relasi persahabatan yang terus-menerus dengan Allah Sang Pencipta. Dosa Adam dan Hawa mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, keturunan mereka, bahkan seisi dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pilihan yang sama yang merusak hubungan sempurna antara manusia dengan Allah sejak lama itu terus diulangi oleh kita dengan cara kita sendiri, dengan konsekuensi yang sama merusaknya. Manusia tidak mengindahkan Allah.
manusia hidup di dalam kesombongan dirinya. Kalau kita pikir pada titik ini, sebagai manusia, kita yang sudah melakukan kesalahan, tentu kita yang harus memperbaiki kesalahan itu. Orang yang berbuat salah menurut pandangan dunia, dia yang harus melakukan perbaikan, memperbaiki keadaan yang ada. Tetapi bagaimana mungkin sebagai makhluk yang sudah cacat, makhluk yang berdosa, makhluk yang terbatas, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki masalah dosa di dalam diri kita. Saudara, bagaimana manusia biasa dapat memperbaiki semua hal yang telah kita lakukan yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu rusak? Tidak mungkin, saudara. Allah tahu bahwa kita tidak dapat berdamai dengan dirinya meskipun kita berusaha sekeras mungkin yang dapat kita lakukan. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk melakukan pekerjaan itu. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan pemulihan relasi kita dengannya, dengan didasari oleh kasih-Nya yang besar kepada kita. Di dalam kisah Natal yang sering kita dengar, para malaikat menampakkan diri kepada kumpulan gembala. Kemudian mereka diberitahukan tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat menampakkan diri kepada para gembala di malam kelahiran Yesus, malaikat mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini bukan perdamaian yang mengakhiri semua perang antar bangsa dan individu. Tidak, saudara. Damai sejahtera ini berarti bahwa manusia dan Allah dipulihkan relasinya. Bagaimana manusia mengalami satu relasi kembali bersama dengan Allah. Bagaimana manusia dan Allah tidak lagi dipisahkan satu sama lain. Saudara, ini adalah tawaran kedamaian sejati yang bertahan selamanya, bukan sementara. Allah telah memberikan solusi untuk masalah umat manusia. Solusi bagi dosa kita. Karena kita sendiri tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Yesus datang ke dalam dunia itu merupakan ungkapan dari kasih Allah yang besar kepada umat manusia, termasuk saudara dan saya. Dengan datang ke dalam dunia, Yesus anak tunggal Allah itu memberi kepada setiap orang kesempatan untuk hidup benar kembali di hadapan Allah, untuk kembali di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menunjukkan kepada kita jalan kembali kepada Allah Bapa. Dia yang datang ke dalam dunia, akhirnya mati untuk membayar setiap dosa, keegoisan, kesombongan, dan pelanggaran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus membuat jalan agar kita dapat datang kepada Bapa. Dan setiap orang yang menerimanya tidak akan mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang orang Kristen rayakan pada hari Natal. Kedatangan damai sejahtera di bumi. Kedatangan Yesus yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah masih mengasihi kita dan membuka jalan bagi kita untuk dipulihkan kembali, untuk hidup bersamanya selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Kristen dan setiap kita, Natal itu lebih dari sekedar makan-makan. Natal itu lebih dari sekedar dekorasi perayaan. Natal itu lebih dari sekedar harapan bahwa tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Saudara, pada hari Natal 1914 itu, seseorang yang tidak dikenal namanya, yang namanya hilang dari sejarah itu, memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Prajurit yang tidak dikenal itu bertindak untuk memulihkan hubungan yang rusak parah dan yang berdarah akibat Perang Dunia Pertama itu. Dan seterusnya yang lain mengikuti teladannya. Persahabatan, ada kasih sayang, tetapi itu terjadi hanya selama 1 hari. Bagi orang Kristen, arti sebenarnya dari Natal adalah bahwa Yesus,
turun dari kemuliaan surga untuk menjadi seorang manusia. Menanggung semua yang hidup di dalam lumpur dosa. Kemudian membayar harga untuk semua hal-hal dosa atau yang salah yang pernah kita lakukan. Saudara, perbedaan antara keputusan Allah dan keputusan prajurit itu di dalam perang itu adalah bahwa solusi Yesus itu bertahan selamanya. Bukan hanya sementara atau hanya satu hari saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa arti Natal bagimu dan bagiku? Apa arti Natal bagiku dan bagimu? Ketika kita melihat ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia sudah mengutus anaknya, Yesus Kristus, satu-satunya kepada kita. Kita melihat bahwa Natal adalah saat bagi kita untuk mengingat. Apa yang kita ingat, saudara? Mengingat kasih besar yang Allah miliki untuk diberikan kepada kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu agar kita diselamatkan. Kita juga mengingat akan kelahiran Yesus di hari Natal ini. Kita mengingat bagaimana dia hidup di dunia ini, melakukan banyak mukjizat, mengajar orang, bahkan dia mengalami kematian, mengingat akan kebangkitannya. Bahkan kita mengingat satu janji Tuhan bahwa Yesus Kristus dia akan datang kembali. Dan ini menjadi satu pengharapan yang luar biasa bagi setiap kita yang hidup pada hari ini. Itu arti Natal bagi setiap kita. Arti Natal bagi kita adalah juga bahwa Natal adalah saat bagi kita untuk mengasihi dan memberi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah begitu mencintai dunia ini, maka dia memberi. Apa yang dia beri? Allah memberikan semua yang bisa dia berikan. Karena dia memiliki kasih, maka dia harus memberi. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Karunia ini diberikan secara cuma-cuma, diberikan penuh kasih, penuh dengan kemurahan bagi kita semua. Yang sesungguhnya kita ini orang berdosa yang tidak layak menerimanya. Itulah anugerah. Anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Melalui kelahiran dan kematian Yesus, saudari dan saya beroleh pengampunan. Melalui kelahiran dan kematian Yesus, saudara dan saya memperoleh kembali relasi yang dipulihkan dengan Allah. Kita lihat Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maukah kita juga sungguh-sungguh mengasihi Allah, memberikan diri kita untuk melayaninya? Maukah kita juga melihat orang di sekeliling kita? Sebagai pengikut Kristus, kita juga mau meneladani apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Allah memberi, Allah mengasihi kita. Kita juga mau melakukan hal yang sama. Mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Memberikan anugerah pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti hati kita. Saudara, inilah yang perlu kita ingat, kita lakukan ketika momen Natal ini terjadi. Dan yang terpenting, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Natal adalah tentang Yesus itu sendiri. Tanpa Yesus lahir ke dalam dunia, maka tidak akan ada Natal. Jika Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, maka kita akan masih terus hidup di dalam belenggu dosa. Jika Yesus tidak datang ke dalam dunia, kita akan mati binasa. Tetapi karena Yesus rela datang ke dalam dunia, saudari dan saya memperoleh pemulihan relasi dengan Allah. Kita memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Jika bukan Yesus yang menjadi pusat dari apa yang kita rayakan di hari Natal ini, maka Natal hanya menjadi sebuah perayaan tanpa makna. Natal tidaklah berarti tanpa Yesus. Yesus bukan hanya datang ke dalam dunia ini, tetapi juga datang
dan mau tinggal di dalam hati setiap kita yang mau menerimanya. Yesus mau lahir di dalam hati setiap kita, supaya kita yang menerimanya boleh diubahkan hidup kita, lebih hidup berkenan kepadanya. Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya perenungan malam hari ini membawa kita semakin memaknai Natal yang akan kita rayakan sebentar lagi. Jangan sampai kita melewatkan Natal tanpa kehadiran Yesus di hati kita. Jangan kita melewatkan Natal tanpa mengingat akan kasih Allah. Jangan kita lewatkan Natal tanpa mengingat bagaimana Yesus yang rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan jangan lewatkan Natal tanpa Yesus di hati kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di momen-momen Natal ini, kami kembali diingatkan akan arti Natal bagi pribadi kami masing-masing. Kembali kami diingatkan betapa besar cinta kasih Allah bagi setiap kami. Sehingga Yesus Kristus diutus datang ke dalam dunia, lahir di dalam dunia, bahkan mau lahir di dalam hati kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena kami memperoleh kesempatan untuk menerima anugerah yang tak terhingga, yang tak ternilai itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami bersyukur malam hari ini kami bersama-sama boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri tahun ini dengan satu persekutuan untuk mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Persekutuan Komisi Wanita tahun 2021 berakhir sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan kita ketemu di tahun depan.